Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali di keuangan publik. Nah, di sini aku akan ngebahas soal di tahun 2018 dan 2019. Nah, lanjut langsung aja. Nomor 15, absolute deprivation adalah berapa banyak pendapatan yang diterima kaum miskin dibandingkan dengan jawabannya itu yang C, tingkat pendapatan minimal yang secara wajar dapat diterima. Nah, kalau kita lihat yang A, standar gizi minimal yang layak, nggak mungkin dong kayak pendapatan dibandingkan dengan standar gizi itu mungkin kesehatan, terus garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah juga enggak. Kalau garis kemiskinan kan enggak semuanya rata gitu kan. Terus standar keperluan kehidupan yang minimal ini juga tiap daerah tuh beda-beda, jadi yang masih logik itu yang C, di mana tingkat pendapatan minimal yang secara wajar dapat diterima, karena kan tingkat pendapatan minimal bagi daerah-daerah kan berbeda. Nah, ini juga bisa dilihat dari sini di PPT-nya di Gruber chapter 17 bahwa absolute deprivation is the amount of income the poor have relative to some measure of minimally acceptable income. Jadi minimal acceptable gitu. Terus nomor 16. Yang berikut ini adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam pengukuran garis kemiskinan kecuali jawabannya adalah yang D, perbedaan pendapatan dalam masyarakat. Nah, kita lihat ya, kita bedah masing-masing. Ini kan yang kecuali ya. Yang masalah yang dihadapi dalam pengukuran garis kemiskinan masalahnya. Kalau perbedaan dalam biaya kehidupan antara daerah, iya benar. Karena kan kalau misalkan kita ngukur garis kemiskinan, cost living di setiap daerah itu pasti beda, ya kan? Ada yang mungkin cost livingnya di sini itu tinggi, atau di satu daerah yang lain tuh rendah atau menengah gitu. Terus B, komponen-komponen yang digunakan telah berubah. Iya, karena kan tiap tahun dan mungkin dari 5 tahun kemudian bakal berubah-berubah secara terus-menerus. Definisi pendapatan yang tidak lengkap. Betul. Terus jadi yang terkecualinya itu perbedaan pendapat dalam masyarakat, atau kita bisa lihat di sini juga di mana kita lihat ya problem ya. Nah, problem in poverty line measurement, ya kan? Pengukuran garis kemiskinan. Di mana ada bundle has changed, terus cost of living difference are ignored, sama income definition incomplete gitu. Ini ada use cash income only, ignore non-cash travel like Medicaid, food stamps, and public housing, ignore general expense like childcare, sama ignore tax. Nah, nomor 17, berikut ini adalah 3 sumber kebocoran menurut Arthur Orkun ketika masyarakat mentransfer uang dalam rangka distribusi dari kelompok pendapatan tinggi ke yang rendah, kecuali yang D. Biaya program kesejahteraan sosial yang meningkat. Ini bisa dilihat dari sini, yaitu di grup chapter 17, di mana di sini dibilang author pernah mengkomparasi proses dari uh, ketimpangan pendapatan yang disebut dengan leaky bucket. Nah, terus leaky bucketnya itu, kebocorannya itu berasal dari administrative cost, taxation on higher income individual may affect their labor supply and savings, dan and most importantly dengan ensuring against being poor gitu. Jadi yang pertama, biaya administrasi yang timbul benar. Orang-orang berapa tinggi akan bekerja lebih sedikit dan efek moral hadir terhadap kaum miskin. Jadi kan sama kan ya. Jadi kan ada ensuring against being poor, development credit and incentive. Jadi kan karena ada ensuring, ada insentif, jadi kan ada moral hazard dan sebagainya kayak gitu. Jadi jawabannya yang D. Ini kan yang kecuali, yaitu biaya program kesehatan sosial yang meningkat. Nah, lanjut yang nomor 18, di mana program yang mana kelayakannya tergantung pada tingkat suatu current income atau aset tersebut, yaitu main tested program. Nah, itu apa sih? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ada welfare policy in the US. Nah, ini di US ya. Yang pertama di sana ada categorical, main tested welfare, cash welfare, dan in-kind welfare. Nah, kalau kategori welfare itu yang dimana dia itu dikategorikan berdasarkan demografik gitu, atau kan berdasarkan per daerahnya gitu. Terus main tested welfare itu dia memfokuskannya pada income dan asetnya. Terus cash welfare di mana programnya ini menyediakan keuntungan dari cash kepada resipiennya. Terus in kind welfare di mana program yang memberikan
barang daripada cash gitu. Jadi ada 4 tersebut. Jadi di sini karena di sini disebutnya tingkat suatu current income atau assets, maka kita di sini lebih milihnya kepada main tested program, itu yang D. Nah, kita ke essay di mana essay ini ada dua soal terkait materi kali ini. Di mana yang pertama nomor 6 ya. Dalam kebijakan redistribusi pendapatan oleh pemerintah, menurut Anda yang mana yang lebih baik untuk dijadikan ukuran? Kemiskinan mutlak atau absolute deprivation atau kemiskinan relatif? Nah, di sini kita langsung jawabannya di mana. Kalau kemiskinan absolut itu singkatnya dia itu ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan dasar manusia termasuk standar pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi di mana standar garis kemiskinan itu merupakan standar ditetapkan pemerintah. Ini tuh pemerintah punya standar sendiri penetapannya dari ya mungkin dari sensus penduduk dan sebagainya. Jadi udah punya standarnya dari pemerintah gimana untuk kemiskinan absolut gitu. Terus tapi kalau kemiskinan relatif itu kemiskinan tidak berhubungan dengan garis kemiskinan melainkan berhubungan dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang berasal dari persepsi masing-masing orang. Nah, contohnya bila seorang pegawai dengan pendapatan 5 juta per bulan mengetahui rekan sekantor yang selevel mempunyai pendapatan nilainya 3 kali lipat, seketika itu akan merasa bahwa dia miskin. Jadi kalau kemiskinan absolut ini kita bisa bilang bahwa kemiskinan absolut ini berdasarkan standar yang ada gitu. Kalau misalkan kebutuhan dasar manusia itu seperti sandang pangan, papan pendidikan, dan kesehatan itu tidak tercukupi pada suatu sekelompok masyarakat, maka dia bisa dibilang mengalami kemiskinan absolut. Tetapi ketika seseorang dari suatu individu merasa bahwa dia ini apa ya, merasa bahwa dia miskin gitu karena ada preferensi tertentunya gitu, maka dia apa ya, dia merasa ada preferensi tertentu ya seperti ini contohnya gajinya itu lebih kecil daripada orang lain dan sebagainya gitu, bukan berdasarkan standar yang ada, maka bisa dibilang dia mengalami yang namanya kemiskinan relatif. Nah, selepas dari penjelasan ini, kalau menurutku juga di mana kemiskinan absolut ini lebih baik dijadikan ukuran gitu. Karena kenapa? Karena kita udah tahu ada standarnya dan standar ini tuh sudah dimeratakan ke ya standar untuk masyarakat gitu. Bukan yang namanya kemiskinan relatif yang dimana didasarkan pada preferensi individunya gitu yang dirasakan seseorang gitu, persepsi masing-masing orang dan sebagainya. Jadi seperti itu, dimana ya kita jelasin lagi dimana dengan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa yang lebih baik untuk dijadikan ukuran adalah kemiskinan mutlak karena kebijakan pemerataan pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih jelas jika menggunakan pengukuran berdasarkan standar minimal kehidupan yang sudah pasti. Bukan diukur berdasarkan kesejahteraan karena tingkat kesejahteraan seseorang dengan orang yang lain itu berbeda. Contoh kan seperti itu. Terus kita yang ke-7, redistributive programs merupakan cara menyajikan cash welfare untuk mencapai 3 tujuan secara berkelanjutan yang dikenal dengan sebutan The Iron Triangle. Sebutkan jelaskan pencapaian 3 tujuan tersebut. 3 tujuan berkelanjutan yang disebut The Iron Triangle itu yang pertama mendorong pekerjaan, yang kedua mendistribusikan kembali pendapatan dan biaya yang lebih rendah. Nah, dalam sistem seperti itu, pemerintah memiliki dua alat yang tersedia, yaitu tingkat jaminan manfaat dan tingkat pengurangan manfaat. Tidak dapat mencapai ketiga tujuan ini secara bersamaan. Jika pemerintah mengurangi jaminan untuk pengurangan manfaat tertentu, itu pasti akan mendorong pekerjaan dan biaya lebih rendah. Tapi itu akan menurunkan jumlah redistribusi pendapatan karena orang miskin akan menerima lebih sedikit dalam sistem dengan jaminan yang lebih rendah. Jika pemerintah menaikkan jaminan, itu pasti akan meningkatkan distribusi pendapatan, tetapi akan mencegah pekerjaan dan meningkatkan biaya. Ini bisa lihat di buku guru halaman 505 ataupun kita bisa lihat di sini, di mana di sini ada penjelasan juga di bahasa Inggrisnya di mana jika if the tax rate is lower, work could be discouraged for some and cost could go up. Jadi maksudnya jika pajak diturunkan, keinginan untuk bekerja ya akan berkurang dan biaya akan naik. Terus kalau misalkan jaminan diturunkan, ya keinginan untuk bekerja itu naik, tetapi biaya akan runtuh dan kesenjangan juga akan jatuh gitu. Nah, kita lanjut bahas ke yang keuangan publik tahun 2018. Nomor 11 yaitu program redistribusi yang prinsipnya menghadapi Aaron Triangle yang bukan merupakan Aaron Triangle adalah
Nah, ini udah kita bahas sebelumnya, yaitu di mana dia memberikan keinginan untuk bekerja, redistribusi yang lebih merata, dan biaya yang minimal. Nah, ini berarti yang bukan, yaitu meningkatkan pelayanan publik. Terus 13, kemiskinan absolut membandingkan penghasilan orang miskin relatif dengan tingkat garis kemiskinan. Ya kan? Tingkat garis kemiskinan kan tadi kita tahu kalau ada standarnya gitu kan. Kalau kemiskinan relatif itu berdasarkan preferensi individu masing-masing. Jadi ini penghasilan orang miskin relatif dengan tingkat garis kemiskinan atau standarnya. Jadi yang A benar. Terus kita lanjut ke esainya karena kan di sini cuma dua doang. Nah, di sini masyarakat yang bagaimana digolongkan sebagai masyarakat miskin, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Nah, di sini kita lihat jawabannya langsung di mana masyarakat digolongkan sebagai masyarakat miskin menurut indikator Bank Dunia atau World Development Report 2021 atau Taking Poverty adalah masyarakat yang mengalami keterjangkauan makanan, keterjangkauan perumahan dan pakaian, ketidakmampuan untuk mengakses perawatan kesehatan ketika sakit, dan akses yang rendah terhadap pendidikan. Ini juga kan sama kayak merupakan kemiskinan absolut ya kan. Dimana kalau kita lihat sebelumnya, kemiskinan absolut itu ada dasarkan standar pemerintah berdasarkan kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Jadi itu termasuk tuh dari pengertian dari yang absolut kemiskinan gitu. Terus kalau PBB itu indikatornya berbeda, yaitu ada masyarakat yang kurang gizi, buta huruf, kesehatan yang buruk, pakaian, dan perumahan yang tidak layak, dan ketidakberdayaan. Hampir sama juga. Beda di sini ada ya membaca, terus kurang gizi, ya kesehatan juga, dan sebagainya. Terus masalah kemiskinan dapat diatasi dengan menciptakan lapangan kerja dan UMKM. Program prioritas untuk mencapai sasaran meliputi pengurangan beban pendudukan miskin, bantuan dunia bersyarat, program perlindungan sosial melalui program keluarga harapan, penyediaan kartu keluarga sejahtera, memperbaiki kebijakan raskin, layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui KIS, beasiswa melalui KIP, program SJSN ketenagakerjaan. Setelah itu masalah kemiskinan juga dapat diatasi dengan beberapa strategi yang nyata melalui pembangunan masyarakat desa, pemberian beasiswa, perbaikan kebijakan penyaluran dana bantuan sosial, pemberdayaan jaminan sosial nasional, dan lain-lain. Ini contohnya. Nah, kalau misalkan dari COVID kemarin kan kayak bansos, terus dan ada yang lain, terus kayak ya yang bukan bukan salah satu masalah kemiskinan sih, cuman ya kan ekonomi orang-orang pada tahun 2020 dan 2021 sampai sekarang pun mengalami gangguan gitu ya. Sampai dimana ada orang-orang yang ya berujung-ujung sampai ya mengalami yang namanya kemiskinan absolut gitu. Karena terganggu dari PHK dan sebagainya, tidak mampu mendapatkan kerjaan ataupun income-nya tersendat dan sebagaimana. Jadi pemerintah ada melakukan program-program ya seperti dana bantuan sosial, bansos COVID-19 dan sebagainya. Jadi bisa dimasukkan ke situ kayak KJP dan sebagainya, itu juga salah satu bantuan untuk masalah kemiskinan seperti itu. Nah, karena soalnya itu cuma sedikit doang ya. Jadi mungkin saran doang kalau misalkan keuangan publik ini merupakan teori ya gitu. Jadi kita harus fokus di mana, fokus banget di pilihan gandanya ya. Pilihan gandanya kan ini pasti dosen bacanya ya nggak bisa ada kayak tambahan kerjaan buat nulis dan sebagainya. Jadi kita harus objektif banget di pilihan gandanya. Jadi kita harus benar-benar banget di mana pilihan ganda ini kita jawab benar-benar kayak gitu. Terus buat esai ya banyak-banyakin kita banyakin belajar baca bukunya, baca PPT-nya. Kalau misalkan ada PPT yang bahasa Indonesia kita baca, terus rangkuman dari 2018 dan 2019 ataupun 2017 kita baca juga gitu. Jadi biar otak kita fresh dan bisa ngejawabnya dengan ya disangkut pautin sama apa yang telah kita baca. Jadi gitu. Karena teori semua kan ya. Jadi sebisa mungkin kita bisa untuk esai dan sebagainya, kasus dan sebagainya itu kita jawab semuanya gitu. Ketika kita jawab semuanya, ya pasti dosen kan, oh mungkin kalau ada salah, tapi kan ada seenggaknya mungkin ada dosen yang baik kayak ngasih upah nulis dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin penjelasannya cukup sampai di sini.
Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan juga saya. Terima kasih.